Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etika dan moral dalam ekonomi Islam. Adapun poin-poin dalam materi ini, yang pertama, apa itu etika atau moral di dalam ekonomi Islam? Yang kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, etika ekonomi di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, nilai etika dan moral ekonomi Islam apa yang telah diajarkan Rasulullah. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika atau moral. Secara bahasa, kata etika berasal dari kata ethos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang memiliki arti tata cara, tradisi, perilaku, atau sikap. Kata etika ini memiliki sinonim dengan kata moral. Nah, apakah kedua kata ini memiliki persamaan dari segi makna, atau malah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya, yang tidak memiliki kaitan di antara satu sama lain? Nah, kata moral atau mores yang diambil dari bahasa Latin memiliki makna adat istiadat atau cara hidup, sedangkan kata etika memiliki makna kebiasaan atau sikap. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kata tersebut memiliki kesamaan dari segi pengertiannya, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia. Yang membedakan di antara keduanya adalah dari mana asal kata itu berasal. Adapun di dalam Islam, kata etika sendiri atau moral disebut dengan akhlak. Pembagian etika di dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika produksi dalam Islam. Aktivitas produksi dalam ekonomi merupakan suatu kegiatan menciptakan manfaat atau utilitas dari barang atau jasa yang dihasilkan agar dapat dipakai oleh konsumen. Produksi Islam merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan memperbaiki, bukan hanya terpusat pada wujud materi, akan tetapi juga dari segi moralnya, sebagai media untuk mencapai tujuan hidup yang telah diatur di dalam agama, khususnya Islam, yaitu untuk memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Pada prinsipnya, Islam lebih menekankan pada produksi yang bisa memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya kebutuhan sebagian orang tertentu saja, agar tercapainya daya beli masyarakat yang baik. Oleh karena itu, di dalam pandangan Islam, produksi yang baik adalah produksi yang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, etika distribusi menurut Islam. Adapun sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus mencapai dua tujuan, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan di sini memiliki arti kebebasan seorang dalam bertindak sesuai dengan ajaran Islam, dan nilai keadilan yang berbeda dari pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan segala bentuk tindakan tanpa ada campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai bentuk kesetaraan antara individu dengan unsur materi spiritual yang dimiliki, kesetaraan antara individu dan masyarakat, serta antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di dalam ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi. Yang pertama, distribusi yang dikaitkan dengan produksi, yaitu distribusi produksi yang merupakan distribusi dari suatu yang dihasilkan dari kegiatan produksi, baik barang ataupun jasa. Yang kedua, distribusi yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan
atau income distribution. Distribusi merupakan berbagai strategi yang dilakukan bagaimana produksi yang dihasilkan dapat sampai kepada tangan konsumen. Jadi, distribusi dalam kajian yang membahas mengenai penempatan lokasi usaha, lokasi target pasar, bagaimana cara mencapai target pasar, penempatan gudang, dan pengangkutan produk. Yang ketiga adalah etika konsumsi menurut Islam. Konsumsi merupakan kegiatan pemakaian atau penggunaan nilai, kegunaan dari suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Konsep konsumsi dalam Islam diposisikan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan pahala demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Motif konsumsi dalam ekonomi Islam pada dasarnya adalah maslahah atau atas kebutuhan dan kewajiban. Konsumsi merupakan bagian dari aktivitas dari kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Tujuan utama dari konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penunjang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu barang atau jasa dengan niat untuk meningkatkan tenaga dalam upaya melaksanakan segala perintah Tuhan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan konsumsi bernilai ibadah yang dengannya manusia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi dalam sudut pandang konvensional dinilai menjadi sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan, ukuran kebahagiaan seseorang dapat diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi sesuatu. Jika seseorang mengkonsumsi sesuatu dalam jumlah banyak, maka dapat dipastikan seseorang tersebut dapat dikatakan sejahtera, begitupun sebaliknya. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah Islam telah mengatur kehidupan manusia dalam ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Keberadaan aturan ini semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan bisa diperoleh dengan jalan melakukan kegiatan yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha menghadirkan Allah di dalam setiap tarikan napasnya. Komponen etika atau biasa disebut dengan komponen normatif atau sistem. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan konseptual elemen-elemen normatif yang relevan dengan ekonomi, seperti nilai-nilai, hal-hal boleh atau tidak boleh dilakukan, tujuan dan lembaga-lembaga yang dianggap penting bagi sistem, pandangan dunia yang disertakan. Di sini untuk mempersingkat pembahasan, meskipun dalam studi lebih terarah, hal ini sebaiknya dianggap sebagai komponen terpisah. Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam, diajarkan nilai-nilai dasar atau fundamental ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti kesetaraan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan. Tetapi juga menentukan keseluruhan nilai-nilai fundamental, serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya dikenal di kalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah belum tentu mengenal dan memahaminya secara jelas. Padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, bukan hanya dari segi aspek hukum, tetapi juga menjadi sistem ekonomi alternatif. Adapun sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan
menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain prinsip ibadah atau al-tauhid, persamaan atau kesetaraan yang biasa disebut al-musawat, kebebasan al-hurriyat, keadilan al-adl, tolong-menolong al-ta'awun, dan toleransi atau at-tasamuh. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan dasar dalam sistem ekonomi syariah. Sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, pendistribusian harta, yaitu menolak monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menuntut kesetaraan antara kewajiban serta hak seseorang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.